Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas 5 menit bersama dengan firman, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkan firman-Mu, yaitu Alkitab yang kami yakini, yang kami percayai, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jadi pagi ini kita mengupas tentang Alkitab, ya, Alkitab. Jadi saya ambil di dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 23 dan 20 sampai 25. Tapi saya akan bacakan ayat itu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 25-nya, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman disampaikan Injil kepada kamu. Jadi Alkitab itu disebut juga kitab suci, disebut juga dia firman Allah, disebut juga dia Injil atau kabar baik. Jadi bahwa firman Allah itu, Alkitab ini adalah mutlak 100% firman Allah. Jadi apakah Alkitab itu? Alkitab itu adalah wahyu Allah atau ungkapan wahyu Allah kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi itu dimana Tuhan mengungkapkan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian terdiri dari 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 31.176 ayat, lalu kemudian 1.189 pasal, dan 2.930 tokoh, dan dikarang tidak kurang dari 40 orang yang terlibat di dalamnya. Puji nama Tuhan. Jadi Alkitab juga punya tema sentral, yaitu penebusan terhadap manusia yang berdosa yang dilakukan oleh Allah. Dan kemudian tujuan Alkitab itu juga ada, mengapa dia dituliskan, mengapa dia diberikan kepada manusia, yaitu supaya manusia tahu pertama rencana Allah atau tujuan Allah memberikan firman Allah ini kepada kita, supaya manusia boleh percaya kepada Yesus yang menyelamatkan mereka, dan ketika mereka percaya mereka akan diselamatkan. Yang kedua dikatakan sebagai peringatan kepada manusia bahwa Alkitab mengungkapkan tentang kehidupan masa yang akan datang dan juga kehidupan tentang neraka. Jadi ada peringatan-peringatan bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang yang menolak, bagi orang yang merendahkan firman Allah atau Alkitab ini, terserahlah kepada mereka. Ada orang-orang yang memberitakan firman Allah, sementara agama Alkitab, sementara agama mereka bukan orang yang percaya. Tapi firman Allah katakan baik atau tidak baik, maksudnya terserah saja kan, karena Tuhan yang punya otoritas firman Allah. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya, kita bangga punya Alkitab, kita bangga punya kitab suci ini, kita bangga tentang kabar baik. Kalau ada orang memberitakan dengan kabar buruk atau kabar apapun itu, terserah kepada mereka. Tetapi yang jelas, bagi orang yang tidak percaya, satu kali pengadilan Tuhan akan dinyatakan, dan ketika engkau gagal, maka engkau akan berada di dalam penghukuman api yang kekal itu. Yang ketiga kata firman Allah, untuk mengungkapkan seluruh wewenang Allah tentang hukum moral dari Allah. Jadi Alkitab ini adalah hukum moral dari Allah, di mana diatur oleh Tuhan bagaimana gereja dengan Tuhan, bagaimana pemerintah dengan masyarakat, bagaimana hukum moral dalam kehidupan berumah tangga, pegawai dengan atasan, dan lain sebagainya. Semua tercantum di dalam firman Allah ini. Jadi banggalah mempercayai firman Allah itu. Banggalah membaca firman Allah setiap hari, sehingga engkau mendapatkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat dari firman Allah ini. Karena ini Alkitab ini akan menyegarkan jiwamu, menyucikan hidupmu ketika engkau membaca. Satu-satunya Alkitab yang dapat hadir pada saat Anda membaca adalah ketika Anda membaca Alkitab. Itu sebabnya kadang-kadang engkau menangis, kita menangis saat Tuhan melawati kita, saat kita membaca Alkitab. Dan itu tanda kehadirannya bagi orang-orang yang percaya. Jadi cintai Alkitabmu, cintai firman Allah, cintai kitab suci, cintai kabar baik itu, lalu beritakan kepada orang-orang.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sehingga ketika kami mempelajari firman-Mu, kami tahu makna daripada Alkitab itu, maka kami juga setelah kami menerima segala kebaikan Tuhan, kami tidak lupa untuk memberitakan kabar baik itu bagi orang lain. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat beraktivitas tentu saja bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.